Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama Bapak di kelas 4 di pelajaran tarikh. Nah, hari ini kita melanjutkan kembali di halaman 17. Nah, 17 di poin D. Yaitu poinnya yaitu ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, hari ini kita belajarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW telah mengalami masa-masa yang beratlah di awal kenabian hingga kehilangan orang yang tercinta yang mendukungnya. Meskipun demikian, tidak membuat dakwah Nabi Muhammad SAW surutlah. Beliau tetap tabah dan sabar, serta tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berdakwah hingga memperoleh kemenangan yang tidak pernah dibayangkan. Nah, keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW dapat dipetik dari cara dan sikap beliau dalam berdakwah, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada poin-poinnya lah. Nomor 1, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan memberi contoh yang baik, uswatun hasanah lah, baik lisan, perkataan ya maupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu berkata, berperilaku lah baik. Sebelum Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu, terlebih dahulu beliau melaksanakannya lah. Jadi mencontohkan dulu, menyuruh orang nih sembahyang, kita harus sembahyang dulu ya. Menyuruh orang apakah, nah kita gawe dulu ya. Nah itu Nabi Muhammad SAW. Nomor 2, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan penuh kesabaran dan hati-hati ya, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, bersikap halus dan lembut. Nah, jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, maka tiru Nabi ya, yaitu dengan cara hati-hati, menggunakan bahasa yang mudah ya. Nah, itu. Nomor 3, Nabi Muhammad SAW menamakan para pengikutnya sebagai sahabat. Nah, jadi sahabat. Islam telah menerapkan kesetaraan, sehingga cara ini semakin menimbulkan rasa simpati yang luar biasa. Artinya tidak ada yang namanya kesenjangan sosial, orangnya kaya kah, biasa kah, budak kah, pejabat kah, sama ya lah. Itulah ajaran agama Islam, tidak memandang tinggi rendahnya ya lah. Kemudian di halaman 18, nomor 4, Nabi Muhammad SAW selalu bersama para sahabat dalam keadaan suka maupun duka. Nomor 5, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memaksakan kehendak dalam berdakwah. Nah, jadi beliau hanya menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gerak diam semuanya itu yang dilakukan Rasulullah adalah suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di luar itu lah. Tidak ada selain suruhan Allah Ta'ala yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Semuanya yang disuruh Allah ya. Nomor 6, Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan kekerasan dalam berdakwah. Cara tersebut merupakan salah satu kunci kesuksesan
Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dengan uswatun hasanah dan kasih sayang beliau mengajak umat manusia kepada agama Islam. Dengan sabar dan lembut beliau telah berhasil mengajak umat manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu rasul ulul azmi yang telah teruji kesabarannya dan ketabahannya. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah SAW ini antara lain sebagai berikut. Di sini ada poin-poin juga Nomor 1, persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum muhajirin dan kaum ansor dapat memberikan rasa aman dan tenteram. Nomor 2, menjalin persatuan dan saling menghormati. Nomor 3, menumbuhkan sikap tolong menolong antara yang kuat dan lemah, yang kaya dan miskin. Nomor 4, memahami bahwa umat Islam harus berpegang kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, memahami dan menyadari bahwa kita wajib menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, juga sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Nomor 6, kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita dari di dunia maupun di akhirat. Nomor 7, menjadikan inspirasi dan motivasi dalam kesyiaran agama Islam. Nomor 8, terciptanya hubungan yang konduktif. Ini di halaman 19. Rangkuman materi. Di sini ada 1, 2, 3 yaitu rangkuman materinya, yaitu masyarakat Arab jahiliyah para Islam tidak mengenal agama tauhid. Pada umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang sangat jauh dari ajaran agama samawi, agama para nabi yang dulu, yang telah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Berhala telah menjadi agama dan budaya masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Berhala-berhala tersebut disembah oleh banyak kalangan, termasuk Quraisy dan masyarakat Taif yang musyrik sering melakukan tawaf mengelilingi patung. Jadi berhala itu yaitu patung sebagai kebiasaan untuk menyembah berhala. Berhala itu patung yang disembahnya yang telah dibuatnya. Nomor 2, Nabi Muhammad SAW mempunyai strategi tersendiri dalam berdakwah. Rasulullah SAW mengawali dakwahnya dengan cara sir, sembunyi-sembunyi, yang berlangsung selama 3 tahun. Kemudian berdakwah secara terang-terangan setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, Nabi Muhammad SAW berdakwah menyebarkan agama Islam dengan penuh perjuangan. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi beliau agar umatnya mendapat terbebas dari siksaan kaum kafir Quraisy, sehingga dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aman dan nyaman. Adapun tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah diantaranya ancaman golongan penguasa Mekah, siksaan dari kaum kafir Quraisy, tantangan Abu Lahab, pemboikotan Bani Hashim, hijrah ke Habasyah, dan tahun kesedihan. Itulah rangkuman dari materi kita dari awal yang sebelumnya sampai ini ini habis materi pada pelajaran kali ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak punya tugas, yaitu tuliskan keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tadi kan ada poin-poinnya tuh, tuliskan itu. Kalau sudah selesai, foto kirim ke WA pribadi Bapak
saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wallahumma fiqh ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.